tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan baik, amin. Tuhan baik, amin. Halo. Kalau Anda sakit nggak sembuh, Tuhan baik nggak? Kalau Anda sakit malah meninggal, Tuhan baik nggak? Yes. Nggak ditentukan nyaman atau tidak nyaman diri Anda. Supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun walaupun apapun terjadi. Ini penting. Makanya saya ulangi. Kalau ada orang bawa benda tajam, bawa apa? Yang keras bawa apa? Benda tajam. Ditusuk kita, itu baik atau jahat? Baik atau jahat? Kalau Anda bilang jahat, sulit Anda mengenal Tuhan baik. Itu masalahnya. Karena sentrisnya diri kita, tergantung nyaman kita. Padahal kalau ada orang bawa benda tajam menusuk kita, bisa baik, bisa jahat. Ayolah. Jangan dekati Tuhan, sentrisnya diri kita. 11 murid Yesus, 10 mati dibunuh. Jadi kalau ada khotbah-khotbah, percayalah kalau ikut Yesus gak mungkin mati dibunuh. Itu menyesatkan. Percayalah ikut Yesus gak mungkin sakit kanker. Itu menyesatkan. Ini penting sekali supaya Anda ngerti. Kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita karena merampok, itu jahat. Tapi kalau ada orang bawa benda tajam namanya dokter. Namanya apa? Lebih keras namanya apa? Anda mau disuntik dengan jarum tajam atau tumpul? Tajam lah. Nyambung gak sih? Karena mayoritas orang percaya kepada Yesus gak menurut Yesus. Mayoritas orang percaya kepada Yesus menurut dirinya. Sehingga ada gak orang Kristen percaya kepada Yesus tetap malas baca Alkitab? Ada gak? Ada lagi lihat saya orangnya. Ayolah. Ayolah. Saya berani berkata kepada Anda, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Ngapain ikut Yesus sakit sembuh? Itu kan membereskan fisik, bukan membereskan hidup. Sehingga 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus, jawab, berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Kok ada yang bilang 1? Semua. Kok ini aja korupsi? Semua, makanya semuanya datang. Karena semuanya percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Jawab, berapa yang sembuh? Semua. Berapa yang menyenangkan Yesus? Kenapa? Karena kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Ayo dong. Terlalu banyak orang memperkenalkan Yesus dengan salah. Masa Yesus penyembuh? Catat baik-baik. Yesus penyembuhku tidak menyelamatkan. Yesus juru selamatku itu menyelamatkan. 10 orang sakit kusta semuanya mengakui Yesus menyembuhkan. Cuman 1 yang balik mau belajar Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Yang 9 tetap enggak mengakui Yesus penyembuhku. Tetap kalau enggak percaya Anda matilah nanti, malah mewawancarai mereka yang di neraka itu. Yesus penyembuhku. Mana bisa menyelamatkan? Lebih banyak khotbah-khotbah hari ini tentang mujizat daripada pertobatan. Ya rusaklah Kristen itu. Upah dosa maut. Ulangnya apa? Bukan upah kanker, maut. Catat baik-baik. Anda sakit kanker, didoakan gak sembuh, didoakan gak sembuh malah mati. Gak pernah Tuhan sebut kegagalan. Ayo dong. Anda sakit kanker, didoakan sembuh. Gak pernah Tuhan sebut itu keberhasilan. Karena keberhasilan bukan di kesembuhan, bukan gak sembuh. Ini penting sekali. Makanya mayoritas orang sakit sembuh mati masuk neraka. 10, 1 yang masuk surga, 9 masuk neraka. Ayo dong, belajarlah. Supaya jangan Anda ditipu oleh setan. Iblis belum pensiun loh. Dan dia makin lama makin gencar menyesatkan kita. Dan paling indah dia menyesatkan, kalau Anda baca Matius 24 ayat 24. Paling indah dia menyesatkan melalui mujizat-mujizat. Catat baik-baik. Tapi sekarang saya tahun ini 46 tahun jadi hamba Tuhan. Khotbah di mana-mana didengar di dunia ini. Sedih. Penipuan yang mengerikan dari iblis. Kita pakai Alkitab hanya kepada untuk yang tidak menentukan. Yang menentukan diabaikan. Ini bahaya sekali.
Makanya ini penting Anda ketahui, jangan anti kesembuhan. Ulangi, 1, 2, ya. Jangan anti kesembuhan. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Ulangi, sekaligus. Iya. Saya ulangi, Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Ada apa Kristen? Saya ulangi, kalau Anda naik pesawat dari Malang ke Jakarta, maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesal nggak? Kalau delay 2 kali? Kalau delay 3 kali? Ngamuk lu kan? Ayo dong, punya pola pikir yang sehat lah. Mana lebih bagus? Jakarta atau surga? Kalau kalian dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Kristen. Terlalu gampang ditipu setan kita nih. Nyambung gak sih? Kalau gak nyambung capek saya khotbahnya. Jadi kalau sekalian, dengar baik. Kalau kalian orang percaya. Kalau gak percaya ya wajar lah. Kalau orang percaya, kalau Anda sakit parah, bilang kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku sakit parah ini momentum kau panggil ke surga. Tolonglah Tuhan, on time, jangan delay lagi lah. Kalau khotbah gini jarang orang, amin, jarang. Makanya orang gereja lebih suka kesembuhan daripada kebenaran. Makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Apalagi kita sudah merayakan Jumat Agung dan Paskah. Puncaknya di mana? Di Paskah. Apa itu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. Apa itu sengat maut? Dosa. Apa artinya? Yang paling serius dalam hidup ini sudah dikalahkan Kristus. Ulangi, 1, 2, ya. Yang paling serius dalam hidup ini sudah dikalahkan Kristus. Karena itu berbobot sekali Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kau alami gak pernah melampaui kekuatan kau. Karena yang paling serius sudah dikalahkan. Bahkan berbobot sekali Tuhan berkata, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan. Saya bingung kenapa orang Kristen cerai. Orang cerai itu orang sesat. Catat baik-baik dong. Kecuali kematian. Lupa, aku gak cocok dengan suamiku. Ya Tuhan, mana ada orang menikah dengan orang yang cocok? Ngawur Anda, cocok itu dikerjakan sampai mati. Makanya pernikahan yang cocok, menikahlah dengan orang gak cocok. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis. Ulangi apa? Lawan jenis. Lawan. Menikah itu bukan supaya bahagia, halusinasi Anda. Yang belum menikah, tunggu tanggal mainnya. Menikah itu bukan supaya bahagia. Itu bodoh dan bohong. Menikah itu supaya dewasa. Mana yang murni? Sabar sama istri orang atau sabar sama istri sendiri? Mana yang murni? Enggak. Susah ngajarin kebenaran itu susah. Kenapa bapak-bapak enggak sabar sama istri, tapi sabar sekali sama istri orang? Kayaknya niat buka cabang Anda. Susah Kristen ini. Ini ketawa nyambung gak sih? Halo, nyambung gak? Ya nyambung lah. Orang Anda yang saya maksud. Gak mungkin gak nyambung. Ini masalah. Terus suka kesembuhan. Makin ditipu setan Anda. Sukalah berubah kelakuan. Katakan amin. Tepuk tangan. Yuk kita buka 1 Korintus 15. Ayat 50 sampai 58. Saya membutuhkan konsentrasi ekstra dari Anda supaya Anda percaya kepada Yesus menurut Yesus, bukan menurut Anda. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai ayat 58. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil, terus bergantian. Adapun ayat terakhir ayat 58 kita bersama-sama. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya, katakan amin. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Lanjut. Dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab
Nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Dan sesudah yang dapat binasa ini, mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini, mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Lanjut. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dan kalau Anda nggak ngerti ayat-ayat ini, Anda nggak ngerti apa arti persekutuan dengan Tuhan. Apa yang terkandung di balik kata jerih payahmu nggak sia-sia. Ini penting sekali. Orang makin keliru kalau ikut Yesus itu bicara enak-enak. Tapi makin keliru lagi kalau baca Alkitab sekadar bahasa Indonesia, akhirnya gampang kita ditipu. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Lanjut. Bukan itu aslinya. Akhirnya khotbah apa? Percayalah kalau ikut Yesus gak kekurangan. Yang gak punya anak dapat anak, yang gak punya mobil dapat mobil. Ada apa? Kok jadi ngawur begini? Karena terjemahannya gak pas. Padahal terjemahannya apa? Tuhan Allah gembalaku, aku gak perlu apa-apa lagi. Itu bahasa aslinya. Karena Yesus sudah membuat aku terpesona. Harta benda tidak lagi menarik saya. Tapi sekarang banyak orang Kristen berlomba-lomba kaya. Ayolah. Ini penting. Tuhanlah gembalaku, aku gak perlu apa-apa lagi. Karena apa? Mazmur 73 ayat 25. Selain engkau, tidak ada yang kuingini di surga. Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Fokus kita Kristus walaupun dibunuh. Fokus kita Kristus walaupun kita mengalami kesulitan. Karena Tuhanlah gembalaku, ada keterangan tempat. Ulangi, ada keterangan apa? 3, apa itu? Air tenang, rumput hijau. Yang ketiga apa? Lembah kekelaman. Kalau nggak baca bahasa asli, ya nggak ngerti. Karena bahasa aslinya, air tenang, rumput hijau dalam bentuk kata benda tunggal. Lembah kekelaman dalam bentuk kata jamak. Ikut Yesus lebih banyak kesulitan. Ditipu Anda kalau khotbah yang menyenangkan telinga. Makanya ada nyanyian sekolah minggu kalau Anda tahu. Di dalam dunia, lanjut. Ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu innalillahi. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Tapi orang Kristen sukanya jalan lebar. Yang enak. Ada enggak orang nyanyi terharu-terharu? Gemetar-gemetar. Tapi bisa naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Jalan lebar lu itu. Ayolah. Ada enggak orang Kristen, istrinya maki-maki, aku nyesel kan sama lo. Kita bilang, mah aku tetap enggak pernah nyesel kawin sama lo. Malah dibalik, aku lebih nyesel kan sama lo. Susah. Balaslah kejahatan dengan bohong lu. Makin menyimpang, makin jauh dari kebenaran. Kalau kita terlalu suka kesembuhan-kesembuhan. Padahal kalau kalian jujur baca Alkitab, rata-rata Yesus menyembuhkan kepada orang gak percaya supaya percaya.
Bagi kalangan nggak percaya, bagi kalangan orang percaya itu nggak lagi penting. Ayolah. Tapi nggak sungguh-sungguh sih belajar Alkitab. Menyampaikan kabar yang terbalik-terbalik. Akhirnya human centris, not theocentris. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat ayat 50, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Yaitu ayat 50 sampai ayat 58, itu kesimpulan dari pasal 1 ayat 1 Korintus dengan sampai 1 Korintus 15 ayat 49. Ini kesimpulannya. Supaya Anda memaknai Jumat Agung dan Paskah dengan benar. Tapi kesimpulan di atas kesimpulan ada di ayat 58, satu ayat itu. Yang dibuka dengan kata apa? Karena itu, karena isi ayat kesimpulan dan kesimpulan daripada kesimpulan. Tindakan, eksekusi, perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan mati, khotbah tanpa perbuatan mati, penyembahan bahasa roh mujizat tanpa perbuatan mati, itu semua. Yuk kita buka Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23, operator. Ini tegas sekali sehingga orang seringkali memaknai rohani salah. Matius 7 ayat 21 sampai 23, operator. Matius 7 ayat yes. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Melainkan apa? Ayolah. Kalau khotbah kita nggak lakukan khotbah kita, itu nol semua. Kalau Anda menyembah terharu-terharu, tapi kelakuanmu sama pasanganmu masih mengharukan, ya nol semua itu. Nol semua itu. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Halo, perhatikan baik-baik. Alkitab kita dibagi banyak bagian. Tergantung dari aspek mana mau kita perlu. Tapi secara etika praktis sehari-hari, Alkitab kita dibagi dua bagian. Ulangi, dibagi berapa? Apa itu? Bukan, jangan keras. Salah. Perintah dan janji. Mereka tahu karena ini anak-anak rohani saya. Perintah dan janji. Ulangi. Contoh, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu perintah atau janji? Maka semuanya ditambahkan kepadamu, itu perintah atau janji? Mana yang suka jemaat? Makanya rusak. Ditambah lagi ada pendeta khotbah, saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan. Kapan lu bayar premi? Kok bisa mengklaim? Tapi karena jemaat nggak ngerti, ikut-ikutan. Amin, kita klaim. Itu kesurupan berjamaah. Hati-hati, ngeri-ngeri sekarang ini. Makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Fokus kita perintah Tuhan. Ulangi, 1, 2, iya. Makanya kalimat penutup apa? Melainkan dia yang... Apa yang kita lakukan? Janji atau perintah? Ya perintah. Tuhan yang melakukan janjinya. Bukan kita yang melakukan janjinya. Fokus kita perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengenakan yang tidak dapat binasa. Lihat ayat 22. Ini seringkali representatif rohani kata orang Kristen. Pada hari terakhir berapa orang? Bahasa Yunaninya mayoritas. Kalau 1000 pendeta, 300 masuk neraka, itu banyak. Tapi konteks ini 1000 pendeta, 600 masuk neraka, itu mayoritas. Kalau baca makin dalam Alkitab, makin takut kita akan Tuhan. Supaya menjalani hidup ini dengan takut akan Tuhan berhikmat. Ini penting sekali. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Banyak sekali orang gereja bahkan pendeta menganggap dia hamba Tuhan diurapi karena bernubuat. Padahal hamba Tuhan diurapi karena taat jadi pelaku firman. Yang diputar-putar balik.
Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Gereja memerlukan nubuat. Gereja memerlukan mengusir setan. Tetapi itu bukan representatif rohani. Selain melakukan kehendak Bapa di surga. Pelaku firman. Tuhan, bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Gereja mayoritas menganggap Tuhan itu luar biasa kalau dia melakukan mujizat. Padahal mana pernah Tuhan menunjukkan keluar biasaannya di melakukan mujizat? Enggak pernah. Karena enggak ada perbedaan Tuhan dengan iblis. Catat bebe. Tuhan dengan iblis enggak ada perbedaan dalam konteks mujizat. Yang beda di perbuatan ajaib. Yuk buka Matius 24 ayat 24 sebelum kita baca ayat 23. Matius 24 ayat 24 operator. Matius 24 ayat 24. Sama-sama kita baca Matius 24 ayat 24. 1, 2, ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan dan sehingga. Ayo dong, siuman dong. Yang paling enak iblis menyesatkan manusia, orang gereja, pendeta, yaitu tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat. Kenapa enggak baca Alkitab ini? Jangan anti mujizat, tapi jangan fokus pada mujizat. Ini Alkitab. Mayoritas gereja sekarang ditipu karena di sini. Padahal buka Mazmur 105 ayat 5 operator. Mazmur 105 ayat 5. Bedakan mujizat dengan perbuatan ajaib. Sama baca. 1, 2, ya. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan 3. Pertama apa? Perbuatan ajaib. Kalau mujizat, iblis pun bisa lakukan. Kalau perbuatan ajaib, iblis nggak bisa lakukan. Apa perbuatan ajaib? Kenapa Tuhan bilang jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai? Karena itu perbuatan ajaib. Iblis gak bisa membuat Anda bertobat. Iblis mengingat Anda jangan bertobat. Silakan kau khotbah. Silakan kau worship leader. Silakan kau singers. Silakan kau berbahasa roh. Silakan kau bernubuat. Silakan kau jadi pendeta terkenal. Tapi jangan bertobat ya. Kan itu pengennya iblis. Ada gak orang khotbah tapi sombongnya auzubillah bin jalik? Ada. Ada gak pendeta udah lama melayani tetapi akhirnya punya istri simpanan? Ada. Ayolah. Iblis tidak sampai limit tertentu gak menghalangi kita khotbah, bernubuat, mujizat gak dihalangi. Yang dihalangi jangan bertobat. Ini penting. Karena perbuatan ajaib gak bisa lakukan iblis, bertobat. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta kalau kalian pelaku firman pasti itu gak produk iblis. Pasti itu produk Tuhan. Itu ajaib. Silakan kau khotbah. Silakan kau worship leader. Silakan kau berbahasa roh. Yang penting jangan tunduk pada suami. Jangan pelaku firman. Jangan kasih istrimu. Tetaplah pelitmu auzubillah bin jalik. Jangan memberikan perpuluhan. Ya kan silakan khotbah. Bahasa roh penyembahan. Yang penting jangan pelaku. Itu yang dihalangi. Ayolah. Kalau mujizat, iblis bisa lakukan. Jawab, iblis bisa menyembuhkan enggak? Jangankan iblis, anak buahnya yang terkecil pun bisa. Ponari namanya. Halo. Itu banyak kesembuhan loh. Saking kesembuhan ditekan gereja, orang gereja pun datang ke Ponari. Pendeta pun ada yang datang. Rusak enggak? Karena iblis paling efektif menyesatkan orang dari mujizat. Baca Alkitab benarlah. Mujizat itu enggak kekal. Mujizat itu dapat binasa. Buka operator Markus 1:42. Perbuatan ajaib enggak bisa binasa. Markus 1:42. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Bapak Ibu konsentrasi. Kalau orang percaya tapi bayi rohani, orang percaya enggak dewasa rohani,
Fokusnya lenyaplah penyakit kusta orang itu. Itu tanda Anda nggak dewasa. Bayi. Kalau Anda mulai dewasa, perhatiannya apa? Keterangan waktunya. Jawab, kata mana keterangan waktu dalam ayat ini? Lebih keras. Jangan lupa sampai mati. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit. Tuhan tahunan atau seketika membuat laut terbelah. Apa yang Tuhan sampaikan? Hai umatku, ini gampang. Hai umatku yang seketika dapat binasa. Jawab, kalau ada orang sakit kanker umurnya 2 bulan lagi. Ulangi, sakit kanker umurnya berapa? Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Oleh bila bersembuh, sembuh dia. Sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Nggak batal, ditunda. Ada apa di sini? Sehingga ada ibu-ibu, puji Tuhan pari Tuhan. 5 tahun lalu Bapak doa saya di rumah sakit dermais kanker saya sembuh. Puji Tuhan Ibu. Benar sembuh? Sembuh. Kapan periksa terakhir? 6 bulan lalu Pak Pendeta. Saya bersih dari kanker. Apa bilang? Puji Tuhan Ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa Ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Karena yang seketika sementara. Siapa di sini pernah disembuhkan? Saya kasih tahu Anda tetap mati lagi. Ada apa sih Kristen ini? Lazarus dibangkitkan, bangkit gak? Mati lagi gak? Mati lagi. Yang Anda kenal di Tanjung Priok itu Lazarus Simanjuntak, beda orangnya. Apa Kristen ini? Lanjut. Tuhan membelah laut merah, terbelah gak? Lewat orang Israel, statusnya terbelah atau gabung? Gak terbelah lagi, sementara. Karena itu seketika. Semua yang seketika sementara. Dapat binasa. Tapi yang gak seketika itu kekal. Jawab, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Ibu-ibu, lihat saya. Ada gak perintah Tuhan, hai istri, tanduklah suamimu? Ada gak? Yang gak adalah perintah Tuhan yang seketika. Karena tanduk suami kan seketika kan. Nggak usah dulu diajarin kan lu tanduk kan. Orangnya masih ada di sini. Copot tanduk lu. Ada nggak ibu-ibu perintah Tuhan? Hai istri, tunduklah pada suamimu. Ada nggak? Ada nggak? Ibu-ibu jujur. Untuk menjadi tunduk pada suami itu proses seketika atau tahunan? Menderita muka lo. Memang rata-rata orang gereja suka lumpuh berjalan, kanker sembuh, nggak suka pelaku firman. Binasalah Anda. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Rusak gereja itu. Makanya jangan lihat rohani saya saat khotbah. Karena gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah. Apalagi penyembahan bahasa roh. Orang penipu, orang pemarah kalau menyembah bahasa roh mukanya rohani semua loh. Percaya lagi lah. Percaya lagi. Orangnya lagi lihat saya tuh. Percaya. Kalau kalian mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Masih rohani gak saya? Ayolah, orang bisa kita bohongi. Tuhan mana bisa kita bohongi? Ayolah Bapak Ibu, benahi kekesanan Anda yang tidak dapat binasa. Untuk istri tunduk pada suami, itu pelajaran tahunan. Mungkin Anda 10 tahun, 15, 20 tahun menikah belum lulus juga sampai sekarang. Halo. Makanya iblis paling efektif menyesatkan orang gereja melalui mujizat. Yang seketika. Kalau dengar baik Bapak Ibu, jangan lupa sampai mati. Kalau kalian lebih kagum melihat mayat di rumah duka didoakan bangkit. Lebih kagum mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami. Mental dukun kalian belum tuntas. Catat baik-baik itu. Kristen. Gak banyak orang suka kebenaran. Kenapa firman ini diberitakan bagi Anda? Karena Tuhan sayang sama Anda Bapak Ibu. Pindahlah mujizat-mujizat kepada perbuatan ajaib. Bapak-bapak, jika ditampar pipi kiri kasih. Aduh Kristen. Penyembahan bagus, khotbah bagus. Ditampar balik. Susah memang.
Sekali lagi, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Ada kemungkinan enggak kita tahun depan meninggal? Kalau bicara kemungkinan ada. Kemungkinan sebelah kiri Anda persis tahun depan meninggal. Mulai takut kan? Sebelah kiri Anda persis kemungkinan tahun depan meninggal. Kalau sebelah kanan Anda mungkin bulan depan. Boleh dong saya dramatisir, kan saya khotbah. Maksud saya, kita setiap saat harus siap mempertanggungjawabkan kapan dipanggil Tuhan. Kalau enggak begitu pengajaran, Anda lalai. Tuhan sedih kalau Anda malas baca Alkitab. Tapi jauh lebih sedih lagi kalau kalian dengar khotbah ini, besok masih malas juga. Bahasa Jermannya itu double. Ayolah. Khotbah ini kurang enak dan kemungkinan gak diundang lagi. Gak apa-apa. Khotbah itu kebenaran. Bukan soal diundang lagi. Mau kemana kita ini sekarang? Kan khotbah itu menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan pendengar. Bersyukurlah Anda kalau dengar firman Tuhan dibongkar kemunafikan kita, dosa kita. Berarti efektif sekali firman itu. Ini penting sekali. Makanya fokus kita yang tidak dapat binasa. Perhatikan. Iman bukti daripada yang bukti gak kelihatan. Yang gak dapat binasa itu yang gak kelihatan. Yuk tampilkan operator 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sama-sama baca Bapak Ibu, 1, 2, iya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan karena apa? 10 orang sakit kusta sembuh. Kelihatan gak? Tuhan gak memperhatikan yang kelihatan, yang sembuhnya. Berapa yang bertobat? Itu dia. Sekarang gereja-gereja lebih memperhatikan yang kelihatan. Ketipu setan. Yang kelihatan itu gak kekal. Abraham, pergilah kamu. Disuruh Tuhan. Kemana kata Tuhan, ada gak kasih tahu? Enggak, kenapa? Karena kekal. Hai suami, kasihlah istrimu. Pak pendeta, istriku cerewet. Tetap kasihi. Loh gimana dia cerewet? Karena iman itu bicara gak kelihatan. Kalau kekal itu gak kelihatan. Biarpun dia cerewet sampai mati, tetap kasih. Karena kita mengasihi istri kita, gak ada kaitan dengan kelakuan istri kita. Karena fokus kita yang gak kelihatan. Bapak-bapak gak ada amin kalau khotbah begini. Enak aja. Perintah itu bicara kekal. Perintah itu bicara gak kelihatan. Hai suami, kasihlah istrimu. Kalau dia cerewet, itu kok bicara kelihatan. Mana bapak-bapak beriman, bapak A atau bapak B? Mereka masing-masing menikah 25 tahun. Masing-masing istrinya cerewet. Yang cerewet lihat saya. Masing-masing istrinya cerewet. Bapak A berdoa, Tuhan 25 tahun aku menikah, istriku cerewet-cerewet. Rasanya aku gak mampu Tuhan. Tapi tidak ada yang mustahil di hadapan Engkau Tuhan. Engkau luar biasa. Sekalipun istriku cerewet sama ini, tidak ada yang mustahil. Tahun ini, tahun 2026 istriku gak cerewet lagi. Saya beriman, dia gak cerewet lagi. Dalam nama Yesus. Itu bapak pertama. Bapak kedua. Tuhan 25 tahun aku menikah, istriku cerewet-cerewet. Aku gak mampu lihatnya Tuhan. Tapi tidak ada yang mustahil di depan Engkau Tuhan. Sekalipun istriku cerewet sampai mati, Kau berikan aku kekuatan tetap setia mengasihi dia. Mana yang beriman yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Teori loh, praktekin. Praktekin lah. Karena jawaban kedua itu masih teori, belum tentu jadi. Sama juga kau ibu-ibu. Tuhan, sekalipun suamiku banyak pencak silatnya, Kau bilang aku tunduk pada suami, aku tunduk. Walaupun gak ada kelihatan perubahan. Itu bicara kekekalan, taat, setia sampai mati. Itu kan gak ada amin kan? Gak ada amin kalau khotbah begini. Yang ada melotot. Kenapa pendeta gini diundang ya? Lain kali jangan undang saya. Undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya. Supaya enak lu masuk nerakanya. Gak apa-apa, undang aja lah. Undang aja lah. Ada apa Kristen ini? Sakit sembuh. Yang gak punya mobil dapat mobil. Undang aja. Itu kan mental Gunung Kawi. Aduh. Teologi kemakmuran, teologi materi, benda. Itu kan seketika.
Saya khotbah di anak rohani saya, pendeta terkenal. Saya khotbah di gereja dia. Terus dia bilang, dia panggil saya bang. Bang lihat dong jam tangan saya. Kenapa? Tebak bang berapa harganya? Oh nggak tahu saya. Tebak dong. Saya nggak pernah jual beli jam, nggak tahu saya. Ada apa nih? Dia sebut apa? Ini harganya 2 miliar bang. Langsung saya pelotot dia. Sekali-sekali bodoh boleh. Tapi jangan terlalu sempurna bodoh kau. Kau terlalu berani 2 miliar berkat Tuhan hanya untuk benda mati. Yang dapat binasa. Kau gak kenal Kristus. Jam tangan saya 1,5 juta. Dia 2 miliar. Kira-kira mana orang yang lebih panjang umurnya? Dia atau saya? Kemungkinan saya. Karena perampok gak ngelirik jam saya. Ada apa sih Kristen ini? Kok pembodohan masif terjadi dan sedang menghina diri kita. Kita ditebus oleh nyawa Kristus. Masa kita tambah nilai kita dengan benda mahal? Nggak tambah nilai saya, mobil saya BMW atau BMO, nggak tambah nilai saya. Gak usah dipertegas lah. Nggak tambah nilai saya. Tapi jam tangannya 2 miliar. Kacamatanya 125 juta. Tas istrinya 870 juta. Bangga sekali mereka. Tapi nyanyinya apa? Ku tak membawa. Lalu bawa, lu bawa. Lu bawa. Lu nyanyi apa ini sekarang penipu? Ayolah Kristen. Nyambung gak ibu-ibu? Jujur ibu-ibu. Kecantikan dari dalam atau dari luar? Apa istilahnya? Bohong lu. Inner beauty itu kalau kalian rajin baca Alkitab. Jujur dong, mana kalian lebih lama? Baca Alkitab atau di salon? Nah, tumben jujur. Gue demen ini, harus lestarikan nih orang. Iya. Ada orang di salon 4 jam. Pedikur, medikur, kur. Poles sana sini, poles sini. Rambut disasak kayak singa. 4 jam. 4 jam. Keluar dari salon. Itu kan bukan inner, outer, luar. Dia keluar dari salon. Suaminya lihat. Mami cantik sekali. Seneng dia. Itu ketipu lo. Maksud suami lu apa? Mami cantik dari salon. Aslinya sih jelek. Itu maksudnya. Kalau dari salon dipuji, kasihan sekali Anda itu. Sekali-sekali bodoh boleh. Tapi jangan terlalu sempurna lah bodohnya. Ada apa Kristen ini? Kok bangga yang luar? Saya berdiri dengan seorang pendeta. Tingginya 187 dia. Saya 2 meter kurang banyak. Dan gitu dong ketawanya. Saya jujur kayaknya penistaan ini. Istri saya dengan istri dia lebih kurang 8 atau 10 meter jaraknya. Istri saya cerita setelah pulang. Istrinya bilang apa sama istri saya? Bu Riton bilang, lihat suami kita. Kata istri saya, kenapa? Mana lebih ganteng? Spontan istri saya bilang, ya suami lu lebih ganteng. Orang buta pun tahu. Ketawa dia. Tapi istri saya dengan lembut berkata, di antara suami kita mana lebih setia? Nangis dia. Karena ganteng bukan nilai, setia nilai. Orangnya di depan kalian. Ketawanya lambat lu. Kayaknya gak rela lu semua. Biar pendek bisa narsis loh. Kan ganteng kaya pengacara terkenal mana pernah Tuhan bilang itu berhasil. Kalau setia itu keberhasilan. Yang gak setia lihat saya. Yang gak setia lihat saya. Bertobat lu. Halo Kristen. Kaya bangga. Punya handphone mahal bangga. Primitif banget Anda ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Masih serupa aja. Setia, sabar, rendah hati. Itu kan nilai-nilai mulia. Yang gak populer. Makanya lihat 1 Korintus 15. Ayat 53 sampai 54. Lihat kata keterangan waktunya. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 54. Operator sahur. Nggak tahu belum bangun. Perhatikan. Karena yang dapat binasa ini daging dan darah. Kata berikutnya apa? Stop, harus. Catat baik-baik. Yang dikhotbahkan kalau nggak harus nggak usah dikhotbahkan. Yang harus dikhotbahkan. Kalau yang nggak harus itu nggak bersifat kekal. Jawab. Semua orang percaya harus bisa khotbah nggak? Enggak.
Karena enggak, bisa khotbah itu enggak ukuran rohani. Karena enggak, maka itu bukan harus. Supaya mulai belajar kalian, supaya jagalkus. Tahu jagalkus? Jangan gagal fokus. Semua orang percaya sakitnya harus sembuh enggak? Enggak. Karena enggak, itu enggak menentukan. Yang harus yang menentukan. Ulangi, 1, 2, iya. Semua orang Kristen harus sabar enggak? Ya, itu harus. Kalau Anda bapak-bapak enggak sabar sama istri Anda, tapi sabar sama istri orang, lu di pinggir jurang neraka. Kanker enggak serius, enggak sabar serius. Ayo dong. Kanker enggak menentukan, sabar enggak sabar menentukan. Mulai spesifik kalian, supaya kalian percaya kepada Yesus menurut Yesus. Semua orang percaya harus kaya enggak? Enggak. Sampai mati kalian enggak kaya, enggak pernah Tuhan sebut kegagalan. Kalian jadi orang terkaya di bumi, mana pernah Tuhan sebut keberhasilan. Halo. Semua orang Kristen harus mengasihi enggak? Sampai mati kalian enggak mengasihi, selesai kalian. Makanya jangan lagi doa puasa kepada yang gak harus. Doa puasa kepada yang harus. Supaya jangan gagal fokus. Yang gak harus kok doa puasa. Tuhan dalam Yesus, tolong aku punya anak. Tolong punya. Gak, sampai mati pun Anda gak punya anak. Gak disebut Tuhan gagal. Tapi sampai mati. Dengan segala pencak silat rumah tangga kalian. Dinamika kesulitan dalam rumah tangga. Terus akhirnya kalian gak mengasihi istri kalian. Gak mengasihi suami. Selesai kalian. Yang gak harus itu gak menentukan. Yang harus itu menentukan. Sekarang terbalik. Di gereja-gereja menekankan yang gak harus. Maafkan saya, lembutkan hati kalian. Semua orang percaya harus bahasa roh gak? Kok gak berani kalian jawab? Semua orang percaya harus bahasa roh gak? Enggak. Karena itu gak bersifat kekal. Ada apa sih Kristen ini? Buka operator 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1 Korintus 13 ayat 8. 1, 2, ya. Ampuni dia Tuhan. Di sini tampil 1 Korintus 13 ayat 8. Sini belum. 1 Korintus 13. Ya. 1, 2, ya. Lanjut. 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 Apa yang kekal? Hanya kasih. Makanya Kristen harus mengasihi. Orang Kristen gak harus bisa bernubuat. Orang Kristen gak harus bahasa roh. Ajarinlah orang menurut Alkitab. Kalau gak sesat kalian. Bahasa roh kekal gak? Berhenti. Makanya saya sedih. Ada pendeta bilang, Pak Ritun kalau Pak Ritun gak bahasa roh, Bapak gak masuk surga. Loh kenapa? Yesus gak perlu tolong bahasa roh. Lo di surga nanti bahasa roh? Enggak. Lo Pak Ritun di surga? Enggak. Kenapa? Saya buka ini. Dia lihat, dia kaget. Saya bilang, kok kaget lo? Jadi kaget saya. Karena dia 30 tahun jadi pendeta nggak pernah baca ini. Jadi kaget saya. Dia kaget, loh bahasa roh berhenti. Berhenti. Jangan percaya menurut orang, percaya menurut Alkitab. Akhirnya dia tanda tanya, loh kalau gitu Pak Ritun, di surga nanti kita bahasa apa? Nggak tahu saya. Saya belum pernah ke surga. Tapi ada orang berani. Saya naik ke surga turun. Naik ke surga turun. Catat baik-baik. Semua orang mengaku-ngaku naik ke surga itu pasti bohong. Bukan mungkin. Pasti bohong. Ayolah. Jangan Anda ngomong sesuatu yang gak bisa bertanggung jawab. Tuhan Yesus naik ke surga. Belum turun. Terus lu naik turun. Apa sih lu? Main-main Anda ini. Terus Anda kagum dengan dia. Nanti turun, loh lebih hebat lu ya. Gue belum turun, lu naik turun. Penasihat ajaib nih orang. Janganlah. Ada lagi. Tuhan menyuruh aku ke neraka. Nggak ada itu. Makanya jangan sesat. Lihat Alkitab, nggak ada. Kalau ada yang disuruh neraka, nanti dia ke neraka beneran loh. Nggak ada itu. Makanya Anda sesat kalau nggak ngerti kitab suci. Hanya gampang ditipu dengan istilah-istilah seenaknya orang menggunakan. Khotbahlah kebenaran. Dan mayoritas orang di dunia ini nggak suka kebenaran. Makanya banyak yang dipanggil sedikit yang terpilih. Jawab. Ketika Yesus ditangkap.
lebih banyak menolak dia atau mengikuti dia? Sekarang juga begitu. Karena mayoritas tanpa sadar kita percaya kepada Yesus menurut Yesus, menurut diri kita. Makanya Anda gampang disesatkan kalau Anda malas baca Alkitab. Dan fokusnya bukan perintah, fokusnya janji. Ya sesatlah kita. Hanya kasih yang kekal. Ulangi, 1, 2, ya. Lanjut 1 Yohanes 4 ayat 8. Saya usahakan percepat. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ini menentukan 1 Yohanes 4 ayat 8. 1, 2, ya. Barang siapa tidak mengasihi. Orang 100 kali ke Israel gak jamin mengenal Allah. Orang jemaatnya 200.000 gak jamin mengenal Allah. Mayoritas pendeta terkenal gak mengenal Allah. Catat baik-baik. Supaya Anda jangan salah melihat nilai. Kalau kau gak pernah khotbah. Tapi kau mengasihi istrimu. Mengasihi suamimu. Mengasihi iparmu yang suka menfitnah. Kau mengenal Allah. Karena yang menjamin Anda mengenal Allah. Bukan soal bisa khotbah atau gak khotbah. Bukan menggembalakan jemaat banyak. Bukan, stop. Jangan ditipu setan Anda. Anda mengasihi atau tidak? Barang siapa? Kalau barang siapa, ada pengecualian enggak? Enggak. Sekalipun kalian doktor teologi ya, sekalipun kalian ketua sinode, sekalipun jemaat kalian ratusan ribu, sekalipun kalian pendeta terkenal, enggak jamin itu mengenal Allah. Itu kan ukuran manusia itu nilai. Ukuran Tuhan enggak. Kalau kau mengasihi, kau mengenal Allah. Kalau kau enggak mengasihi, kau enggak mengenal Allah. Kalau kau cerai, kau enggak bicara mengenal Allah. Khotbah itu harus alkitabiah sesuai firman Tuhan. Sebab Allah adalah kasih. Perhatikan, Allah adalah kasih, menciptakan manusia gambar dan rupa Dia. Maka manusia itu makhluk kasih. Karena dia makhluk kasih, Adam dan Hawa tidak mengandung kematian. Tapi bagaimana caranya? Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ini bicara kekekalan yang gak dapat binasa. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga, menuruti segala perintahku. Ketaatan itu bicara kekekalan walaupun gak kelihatan hasilnya. Saya yakinnya kalau Yohanes Pembaptis, apalagi Yesus Kristus jadi hamba Tuhan sekarang, pasti dianggap hamba Tuhan tidak berhasil. Karena sampai mati cuma 12 jiwa murid dia, 1 pun meninggal, gugur, Yudas Iskariot. Kan gak bicara jumlah, gak yang ukuran kelihatan. Yang kelihatan kan gak dapat binasa, yang dapat binasa yang kelihatan. Tapi kenyataan 11 ini bicara kualitas. Injil nyampe ke kita gara-gara 11. Sekarang berlomba-lomba orang banyak jemaat. Nggak berkualitas semua. Habis loh. Karena fokus dulu yang kelihatan. Ini nggak populer. Jangan merasa persekutuan doa ini hebat kalau akhirnya 10.000. Enggak. Mendingan segini, semuanya berkualitas, semuanya berfungsi jadi terang dan garam dan terang di masyarakat. Kemudian di sana juga menangkan. Kalau dikumpulkan memang banyak, tapi mendingan gak usah kelihatan banyak-banyaknya. Karena yang kelihatan itu, yang gak kelihatan itu kekal. Yang kelihatan itu sementara. Selalu saya tanya kepada pendeta-pendeta, entah di mana-mana negara, gereja kau besar? Saya tanya kamu, jawab dalam hati. Kalau kau meninggal, gereja ini besar atau bubar? Rata-rata pendeta besar meninggal, mulai kurang tuh. Karena memang jemaatnya mengkultuskan dia. Nggak bergantung sama Tuhan Yesus. Ayolah, jangan yang kelihatan ukuran. Inner beauty itu nggak bicara kelihatan. Ini penting sekali. Makanya yang kekal itu kasih. Makanya kasih itu dilihat dari perintah. Makanya ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah menurut gambar Allah, dikasih perintah. Buka Kejadian 2 ayat 16. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah, lanjut, yang dia beri perintah.
Apa perintahnya? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di mana Adam dan Hawa mengandung kematian kalau kau nggak taat. Fokusnya perintah, bukan buah. Anda kurang kerjaan menyebut nama buahnya itu buah kuldi, buah simalakama, itu buah kurang kerjaan. Fokusnya bukan buah, yang diberi Tuhan perintah. Buah itu hanya sarana, entah itu kedondong, entah alpukat, entah kesemek, entah durian, masa bodoh. Karena fokusnya bukan buah. Gagal fokus Anda, fokusnya perintah. Kalau kau taat, catat bebek, kalau kau taat, itu satu-satunya statement hidupmu mengaku dia Tuhan. Hanya ketaatan menunjukkan kau mengakui Tuhan. Kalau kau panggil Tuhan Yahweh, Tuhan, Raja segala raja, tapi nggak taat, semua itu kosong. Lip service, nggak ada makna, hanya ritual. Catat be. Hanya ketaatan statement hidup kita berbobot mengakui dia Tuhan. Tanpa ketaatan, semua khotbah, bahasa roh, penyembahan kosong. Ketaatan itulah kasih. Kasih itu kekal. Makanya 1 Korintus 13 ayat 2 operator. 1 Korintus 13 ayat 2. Sama-sama baca 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 1, 2, ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi, apa itu kasih? Taat melakukan perintah Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan bukan supaya masuk surga. Kita melakukan firman Tuhan karena sudah selamat. Maka, kita melakukan firman Tuhan itu sebagai ibadah. Ketaatan itulah Anda sedang beribadah kepada Dia. Anda masuk gereja, keluar gereja. Anda berbahasa roh, Anda khotbah kesana kemari, tetap Anda nggak taat jadi pelaku firman dalam rumah tangga, Anda nggak pernah beribadah. Anda nggak pernah beribadah. Itulah 2 Timotius 3 ayat 5. Jelas sekali. Ketaatan itulah kita menunjukkan kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena menyembah Allah dalam roh dan kebenaran bukan karena bahasa roh. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Maka kita di mimbar rohani, di rumah rohani. Ketika mobil kita dipepet, tetap rohani, jangan mepet balik. Karena kita tahu kiri kananku ada Tuhan. Lanjut, sekelilingku bohong-bohong. Lip service, nyanyian gitu nggak cocok di gereja. Kau nyanyikan nggak cocok kau nyanyi di gereja. Paling cocok kau nyanyikan kiri kanan kau ada Tuhan, sekeliling kau ada Tuhan. Kalau kau sendirian lewat kamar mayat, nyanyi lagu itu. Kalau lu takut juga, memang lu gak ngerti Tuhan. Tuhan lu kalah sama si mayat. Seharusnya orang Kristen lewat kamar mayat gak berdiri bulu kuduknya. Terbalik, kalau orang benar lewat kamar mayat, berdiri bulu kuduk setan. Dia yang ketakutan bukan kau. Kiri kananku ada Tuhan, kiri kanan tapi penakut. Bohong itu. Makanya kita tetap benar. Saya rohani jangan lihat waktu khotbah. Rohani gak saya ketika mobil saya dipepet orang. Ada pendeta khotbah gemetar-gemetar. Mobilnya dipepet, dia pepet balik tuh. Dipepet lagi, dia pepet balik. Lawannya naik trotoar, puas lu. Mampus lu katanya, mampus lu. Padahal di belakang mobilnya ada stiker tulisannya Yesus Kristus juru mudiku. Susah. Kenapa? Karena Kristen stiker. Ini ketawanya nyambung gak sih? Ya nyambung lah orang kaya yang ku maksud. Kristen, rohani kok hanya di gereja, di jalan raya. Satria baja hitam berubah tuh. Susah. Mana bicara kekekalan kalau gak bicara ketaatan? Maka penutup. 1 Korintus 15 ayat terakhir. Ayat 56 sampai ayat 54 sampai ayat 58. Saya persingkat. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini. Yang kelihatan nih.
mengenakan yang tidak dapat binasa, yaitu manusia roh, yang itu taat, yang saling mengasihi, sekalipun walaupun apa terjadi. Yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Lanjut. Hai maut, di mana kemenanganmu? Itu dilakukan Yesus masa lampau. Harus genap sama kita. Kalau enggak itu hanya cerita. Bagaimana genap? Supaya Yesus yang kita terima dalam hidup kita melalui pertobatan lahir baru, dia harus dengan segala karakternya yang direpresentatifkan dengan buah roh, maka kita mengenakan yang tidak dapat binasa. Maka ketika kita mati, maka Yesus yang berkuasa pada kita, hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus, menggenapi apa yang dilakukan Yesus. Supaya jangan hanya Yesus menang maut, Anda juga harus menang maut. Kita pasti mati gak? Harus menang. Tapi bagaimana menang? Kalau kau gak suka nilai-nilai kekekalan sebelum kau mati. Supaya genaplah, artinya harus kita genapi kemenangan Kristus dalam kehidupan kita. Yaitu jangan dikuasai dosa. Jangan dikuasai ketidaktaatan. Itu kekekalan. Tetapi untuk merealisasikan itu gak bisa seketika. Starting point ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah diberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat terakhir, kerjakan. Apa itu? Karena itu. Karena apa? Karena kita terima Tuhan Yesus yang menang atas maut. Harus jadi Tuhan bagi kita dengan ketaatan. Saudara-saudara kekasih, berdirilah teguh, jangan. Tahu gak kalian? Kristen itu dibagi dua. Matius 7 ayat 24. Mendengarkan firman dan melakukan. Ulangi apa? Mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Seperti orang membangun rumah di atas batu. Itu kerja keras, gak bisa seketika. Beda dengan mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukan. Seperti mendirikan rumah di mana? Pasir. Catat baik-baik. Masalahnya sama gak? Sama. Datanglah hujan, datanglah banjir, dan angin melanda kedua rumah itu. Sama. Bedanya di mana? Reaksi. Yang satu enggak roboh, goyah, berilah teguh, jangan goyah. Yang satu roboh. Jadi Kristen disimpulkan di mana? Kristen itu dibagi dua. Bukan Protestan Katolik. Bukan Protestan karismatik, bukan. Protestan entah Katolik, entah Protestan, entah karismatik ataupun siapapun. Kau mendengarkan firman Tuhan, kau follow up gak jadi pelaku atau gak pelaku. Nanti kalian ini dibagi dua. Pasti dibagi dua. Suka gak suka. Pulang kalian ada yang menangkap firman hari ini dan dia melakukan. Tapi ada yang menangkap firman ini tapi gak melakukan. Bukan gereja kalian bahasa roh. Enggak ada dibagi dengan itu. Hanya dua. Mendengar pelaku, mendengar tidak pelaku. Masalahnya sama. Saya bingung kalau ada pendeta berkata, percayalah orang benar gak mungkin kena COVID-19. Itu penipu. Karena masalah orang benar dengan orang gak benar sama. Orang benar bisa kena COVID, orang gak benar bisa kena COVID. Reaksinya beda. Orang gak benar kena COVID, aduh putus asa. Orang benar kena COVID, dia berdoa, Tuhan tolonglah orang yang kena COVID sebelum meninggal percaya kepada Yesus. Dia mendoakan. Ada kesempatan dia ceritakan. Beda. Jawab, kalau bahan bakar BBM naik, berlaku gak buat semua orang? Berlaku, jangan punya ajaran aneh. Jangan pergi nanti ke pom bensin, mas, katanya naik bahan bakar. Iya pak, naik. Mas jangan, saya orang benar. Gak boleh naik. Sama. Oh gak bisa, saya orang benar. Itu tukang pom bensin pasti lihat Anda 20 detik. Terus pelan-pelan dia ngomong, Pak maaf Pak, Bapak bukan orang benar, Bapak orang gila. Kalau gak percaya praktekin nanti. Kenapa sih suka ajaran aneh-aneh? Maafkan saya. Di luar Kristen, ada gak istrinya cerewet? Dalam Kristen, ada gak istrinya cerewet? Ada, lagi lihat saya dia. Ada. Masalahnya kau tumbang atau enggak, itu aja. Kalau di luar Kristen cerewet, cerai.
Kita cerewet, enggak tumbang. Lu makin cerewet, gue tetap sayang sama kau. Lu makin cerewet, gue tetap sayang. Karena cerewet lu enggak berbobot. Perintah Tuhan, hai suami mengasihi istri, itu berbobot. Mana pernah kau tinggikan Tuhan Yesus kalau enggak taat. Ini masalahnya. Berikutnya, berilah teguh jangan goyah itu pelaku firman. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Catat baik-baik. Saya khotbah belum tentu giat dalam pekerjaan Tuhan. Belum tentu. Misalnya, saya diundang Felicia mungkin berapa waktu yang lampau. Kalau saya minggu pasti harus tahun sebelumnya. Kalau hari ini agak mendingan kalau ada yang kosong. Tapi misalnya 3 hari kemudian saya telepon, Felicia sorry, saya nggak bisa khotbah di tempat kamu. Loh kenapa? Ada jemaat saya meninggal, padahal enggak. Karena saya nerima pelayanan di Singapura yang persembahannya lebih gede dari Anda. Akhirnya saya khotbah di Singapura. Jawab, saya khotbah di Singapura melayani Tuhan atau melayani perut? Enggak banyak orang melayani Tuhan. Makanya melayani itu jangan pilih-pilih. Mana yang lebih dahulu layani? Itu Kristen. Enggak peduli saya khotbah, lu kasih persembahan, enggak kasih persembahan, enggak peduli sama saya. Yang peduli saya, khotbah saya berkenan di mata Tuhan atau enggak. Karena saya hamba Tuhan. Itu penekanan Kristen. Makanya giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saya akhirnya nggak bisa khotbah lagi. Sebentar lagi umur saya 70. Kemungkinan saya nggak bisa lagi khotbah karena lama-lama makin tua. Nggak mengurangi saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya mengasihi istri. Saya nasihati anak-anak supaya pelaku firman. Itu pekerjaan Tuhan. Nggak harus khotbah. Ketika saya melakukan perintah Tuhan, saya giat dalam pekerjaan Tuhan. Ulangi, 1, 2, ya. Ketika saya melakukan perintah Tuhan, saya giat dalam pekerjaan Tuhan. Ulangi, 1, 2, ya. Ketika saya melakukan perintah Tuhan, saya sedang giat melakukan pekerjaan. Iya. Kalau kau khotbah gemetar-gemetar, tapi cara bawa mobil kau orang lain gemetar, mana pernah kau giat dalam pekerjaan Tuhan? Ayolah. Orang bisa kita bohongi, Tuhan enggak. Bagian penutup. Ini terjemahannya supaya Anda tangkap ya. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan artinya taat pada perintah Tuhan. Ulangi, giat dalam pekerjaan Tuhan artinya apa? Taat pada perintah Tuhan. Dengar baik-baik. Perintah Tuhan enggak cocok dengan kita. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Cocok enggak? Jujur, cocok enggak? Harus sangkal diri pikul salib. Karena lebih cocok bagi kita balaslah kejahatan dengan lebih baik Anda dari saya. Kalau saya enggak. Balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Itu memuaskan saya. Saya kasih contoh rendah aja. Kalau orang bilang sama saya, monyet lo, monyet buduk lo. Harus tambah dia, harus tambah. Harus tambah dia. Kalau monyet lo, lu yang monyet. Kurang puas itu. Iya, harus lebih jahat lagi. Kalau orang berbuat jahat, saya buat lebih jahat lagi. Itu memuaskan saya. Menyala-nyala daging saya. Bukan roh, daging. Kalau balaslah kejahatan kurang puas saya. Kalau balaslah kejahatan dengan diam, menderita saya. Kalau balaslah kejahatan dengan kebaikan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristusku, itu kekekalan. Harus sampai, itu harus dipraktekkan dalam rumah tangga dulu. Bukan di luar rumah tangga dulu. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR MPR. Bukan KPK. Apalagi FPI. Bukan. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di lembaga perkawinan. Karena tingkat kesulitan mempraktekkan firman di rumah tangga. Karena nggak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Enggak. Menikah dengan lawan. Perempuan itu kayak mie. Ruwet. Dia punya moto terhadap suami. Kalau bisa kau dipersulit. Kenapa harus permudah? Rata-rata itu. Laki-laki itu makhluk gagah. Kayak kerupuk kena air kuncup. Tahu artinya? Makhluk paling lemah di bumi pria. Makhluk paling ruwet di bumi wanita. Si ruwet menikah dengan si lemah ya kiamat lokal. Kalau nggak ada Kristus habis loh. Makanya setiap saya konseling orang nikah. Kenapa kalian menikah? Kami cocok Pak Pendeta. Langsung bungkus itu cocok bawa pulang. Mana itu? Bohong. Kalau mau cocok menikah sama tiang listrik. Lu ketok gak ngelawan dia. Lawan, cara sudut pandang pria dan wanita bukan beda. Berlawanan. Pria ketika pemberkatan nikah.
dan resepsi itu finish. Wanita ketika pemberkatan nikah, resepsi itu start. Beda sekali. Makanya daya juang laki-laki sebelum menikah dengan sesudah menikah beda banget. Beda banget. Yang belum menikah aminin aja lah. Kok lembut banget dia dulu ya. Iya, Satria Baja Hitam berubah. Kalau ada laki-laki umur 27 tahun, wanita 25 tahun, menikah mereka. 5 tahun. Laki-laki umurnya 32. Wanita umurnya 30. Anak mereka 2. Yang satu 3 tahun, yang satu 8 bulan. Jawab, kalau salah satu di antara suami istri ini, yang muda ini, salah satu di antara mereka meninggal, mana yang paling cepat menikah lagi? Takut kalian ya? Kalau salah satu laki-laki atau wanita meninggal salah satu di antara mereka, mana yang paling cepat menikah lagi? Ada yang takut suami ya? Ya laki-laki lah. Kenapa dia lemah? Ada nggak wanita muda, suaminya muda meninggal, dia nggak menikah lagi? Ada nggak? Banyak, karena kuat sekali. Karena Tuhan mendukung, ku kirim penolong. Siapa yang penolong? Perempuan. Siapa yang tolong? Laki-laki. Makanya bapak-bapak, biar badan kau gagah ada tato, kau tetap lemah. Jangan sok kuat lah. Jangan merasa berjasa karena kita cari duit. Nanti diganti profesi kita, mati kita. Coba istri kita kerja, kita bunting. Mati lu. Mati. Kristen. Jadi jangan merasa paling berjasa. Sama, saya jujur kalau saya di rumah istri kerja. Saya langsung nyanyi. Pendek umurnya, mati saya. Istri saya hamil, ngepel. Nyapu, aduh Tuhan. Masak. Suami belum pulang udah siapkan masak. Dia paling pagi bangun, dia paling malam tidur. Terus kita merasa berjasa. Kesurupan lo. Penutup. Lihat, ya waktunya habis ayat 15. Penutup ayat 58. Terakhir. Ayat 58. Sebab kamu tahu bahwa, apa katanya? Dalam persetujuan dengan Tuhan. Apa persetujuan dengan Tuhan? Proses aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah, menuju enggak berkurang tapi habis. Hidupku bukanlah aku lagi, melainkan Kristus. Bahasa aslinya apa? Bahwa dalam persetujuan dengan Tuhan ada unsur jerih yang bisa membuat kau payah. Tapi kalau kau tetap setia, bobotnya enggak sia-sia. Makanya Tuhan kasih contoh. Ada unsur jerih yang membuat dia payah. Di mana itu? Getsemane. Kalau boleh cawan ini lalulah Tuhan. Tapi jangan kehendakku. Ada unsur jerih. Dan bisa membuat Anda payah. Tapi jangan korbankan ketaatan sampai mati. Jangan korbankan. Karena fokus kita kekekalan. Kadang-kadang bapak-bapak atau ibu-ibu gak mampu menghadapi suami. Gak mampu menghadapi istri. Ketika dia tidur kita doa Getsemane. Tuhan. Kalau boleh cawan ini lalulah Tuhan. Tapi jangan kehendakku yang jadi itu. Jangan merasa kuat. Ada unsur jerih yang bisa membuat payah. Artinya kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, pasti ada sangkal di pikul salib. Di mana ada unsur jerih yang bisa membuat kita payah. Supaya bobotnya gak sia-sia. Tapi kalau ikut Tuhan enak-enak saja, Anda lagi ketipu setan. Pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu anak-anak muda. Maknailah Jumat Agung dan Paskah. Supaya kita berkata, hai maut di manakah sengatmu? Kalau sebelum kita mati, kita menang atas dosa. Entah sakitmu sembuh atau enggak sembuh. Kita taat, enggak kita korbankan ketaatan. Sekalipun istri kita masih kurang hemat berkata-kata. Atau suami Anda, sengat lagunya. Jangan korbankan ketaatan. Starting point di perkawinan. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, lembaga perkawinan. Siapa yang mempermainkan perkawinan, binasalah Anda. Ayolah. Maka rohani saya kesimpulan dari kehidupan perkawinan saya. Rohani saya, kesimpulan saya hidup benar di rumah tangga saya. Kalau enggak kita sedang menipu. Bangkit berdiri, kesulitan apapun yang kita hadapi,
sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita nyanyikan lagu ini sebelum saya tutup dengan doa. Pemain musik, sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan korbankan ketaatan kepada Yesus sekalipun sulit kau hadapi, sekalipun kau sengsara, bahkan sekalipun kau mati. Karena Kristen yang benar berfokus kepada ketaatan, taat, setia sampai garis akhir. Maka berbobot nyanyian ini kita nyanyikan bukan sekedar menyanyikan tentang Tuhan, tetapi kita nyanyi kepada Tuhan direct. Karena nyanyian ini dapat kita pertanggungjawabkan. Amin.